Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita untuk mencapai ketakwaan yang sesungguhnya. Pada kali ini, kita akan berbincang tentang memaknai politik sebagai ibadah. Tema yang mungkin relatif agak kereng gitu, dan bagaimana kita mengaitkan politik itu dengan ibadah. Sebetulnya politik itu sudah lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita sering ketemu dengan berbagai pil. Ada pilkades, pilkada, pilgub, pilpres, dan lain-lain. Apa sih sebetulnya politik itu? Sederhananya, saya ingin memaknai politik sebagai segala sesuatu yang terkait dengan usaha meraih kekuasaan dan sekaligus mengelola kekuasaan itu sendiri. Itu politik. Bisa melalui partai politik, kemudian berada di lembaga-lembaga politik seperti misalnya lembaga legislatif, DPR atau DPRD atau DPD, atau bisa juga di eksekutif sebagai kepala daerah, bupati, wakil bupati, atau wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, atau bahkan presiden dan wakil presiden. Itu adalah jabatan-jabatan politik yang diperoleh melalui usaha-usaha politik, yaitu pemilu, kampanye, meyakinkan masyarakat. Apakah politik dan kekuasaan seperti itu ada hubungannya dengan ibadah? Marilah kita menengok kembali lembaran-lembaran tuntunan agama kita. Yang pertama, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi seluruh makhluk, jin, manusia, dan semuanya itu diciptakan oleh Allah liya'budun, untuk beribadah. Tetapi persoalannya, apakah setiap tindak tanduk, kegiatan, usaha, kegiatan, dan keseharian kita selalu berorientasi kepada ibadah? Nah, inilah persoalannya. Rasulullah pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Segala perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan yang diperoleh oleh seseorang itu juga tergantung kepada niatnya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang berhijrah dengan niat dan orientasi mengikuti Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Itu yang dia dapat. Dia dapat pahala hijrah. Maka hijratuhu limratin yankihuha. Barang siapa yang hijrahnya hanya karena ngejar perempuan yang dia sukai, ya dia tidak dapat pahala hijrah. Yang dia dapat itu adalah perempuan yang dia kejar, kalau dapat. Kalau perempuannya lari, ya nggak dapat dua-duanya. Nah, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Yang dicontohkan Nabi itu adalah hijrah tadi, tentang hijrahnya seseorang waktu itu dari Mekah ke Madinah. Siapa yang ikut Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu dilihat dulu hijrahnya itu karena apa? Karena niat ibadah, karena ikut Rasulullah, atau karena tujuan-tujuan duniawi. Nah, politik juga begitu. Ketika seseorang itu
masuk dan terjun ke dunia politik, beraktivitas sebagai politisi atau sebagai politikus, dia itu politiknya itu lillahi wa rasulihi atau lil mali dan kekuasaan duniawi lainnya. Nah, oleh karena itu maka penting sekali untuk sejak awal kita menata niat, memperbaiki orientasi hidup dan orientasi kehidupan kita. Segala sesuatu yang diniati untuk ibadah, maka dia bernilai ibadah. Contohnya politik tadi, atau ngajar, atau ke sawah, atau berdagang, yang lain-lain. Politik yang dari awal diniati untuk ibadah, maka politisi, pejabat, eksekutif, atau jabatan-jabatan politik lainnya pasti akan terdorong aktivitasnya itu untuk hal-hal yang berorientasi kepada kebaikan. Kalau ada politisi yang bilang bahwa dia itu niatnya ibadah, tapi dalam prakteknya ternyata dia itu membuat kebijakan-kebijakan atau berperilaku yang tidak berorientasi kepada kebajikan, atau bahkan bertentangan dengan ketentuan Tuhan, dengan syariat, maka klaim dia niat ibadah itu bohong semata. Karena niat itu bukan sesuatu yang ada di mulut, yang diucapkan, tetapi sesuatu yang ada di dalam hati dan mendorong. Bahasa lainnya itu yang menjadi motivasi. Apa yang memotivasi kita berpolitik? Nah, itulah yang akan memberikan nilai dan bobot politiknya itu di mata Allah, dan akan dilihat manfaatnya di tengah-tengah masyarakat. Ketika politik itu dimotivasi oleh niat ibadah, ingin menggunakan politiknya itu untuk kemaslahatan umat, untuk pengabdian kepada Allah, maka politik itu bernilai ibadah. Nah, sahabatku rahimakumullah, karena politik itu mempengaruhi kebijakan atau bahkan membuat kebijakan dan berdampak kepada masyarakat luas, maka seharusnya lah politik itu dari awal diorientasikan, diniati untuk ibadah. Sehingga bagi si politisi itu sendiri, segala tindak tanduk kegiatan dan usaha-usahanya itu memiliki pahala bernilai ibadah, dan manfaatnya akan dinikmati, dirasakan oleh masyarakat banyak, dan akan membuahkan kemaslahatan bagi masyarakat. Nah, kesempatan di bulan Ramadan ini tentu ini adalah momentum yang sangat baik untuk melakukan reorientasi kehidupan kita. Tidak hanya politisi, siapapun Anda, siapapun kita, marilah kita niatkan profesi kita, kegiatan kita, keseharian kita, semuanya liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Sehingga semua kegiatan kita itu bernilai ibadah, berpahala dan bermanfaat. Berpahala di hadapan Allah dan bermanfaat di hadapan masyarakat. Mudah-mudahan ibadah puasa kita akan mengantarkan kita kepada ketakwaan, dan kehidupan kita akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.